بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل مولد من الأموال مقتدم يا رب واغفر لنا ما مضى محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ شمس الدين الذهبي وأصلهم وقرائهم أن الله يتقشن برحمة الله ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وشيخنا ولمعلمنا ولإخواننا ولعمتنا ولأقراننا ولأخواننا ولمن حقا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وسلم. Kini kerajaan Allah Taala itu masih berdiri kerajaan asal وسالهم وقرائهم من الله يغفر له ويرحمهم ولإدارة في جنة ينفعنا بأسرارهم ونورهم ونورهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil. Yang saya hormati para asatidzah, khusus Bunda Ustazah Ma'inah, Ustazah Haja Papa Maria, Ustazah Nabi Fitria, Ustazah Bubiah, Ustazah dan seluruh ibu-ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan daripada belajar kita di dalam kitab Al-Kabair, jadi mengenal daripada dosa-dosa besar kabair dalam Islam. Ini penting buat kita agar menjadi benteng, ya, menjadi benteng dan pengetahuan buat kita. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara dosa besar, karena kita ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Allah berikan 4 bulan mulia, Allah berikan bulan Ramadan yang begitu agung, Allah berikan hari-hari yang dimana kita dapat mulia dengan hari itu, dan waktu-waktu yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau bahasa kitanya, lu kurang apa lagi kira-kira? Masih belum juga bersyukur, masih belum juga bahagia, masih belum juga merasa senang, ya,
Jadi kalau ada orang hidupnya susah, kadang dia nggak tahu. Kalau ada orang hidupnya masih gelisah, dia nggak paham tentang keutamaan daripada umat Nabi Muhammad. Hari Allah berikan kemuliaan, waktu Allah hamparkan banyak waktu-waktu mustajab. Banyak, kalau dirinci itu luar biasa. Ya. Maka di dalam pengajian ini, di dalam majelis-majelis ilmu ini kita diingatkan. Ya. Kalau males lagi mager, kalau bahasa orang sekarang mager itu selonjoran. Orang-orang dulu mager itu memang betul-betul lagi macul, lagi bikin pagar. Orang baru lagi mager, betul-betul lagi bikin jalanan. Gitu. Tapi sekarang dibikin mager jadi selonjoran, lagi lepas semua dari pasir. Itu bedanya orang dulu malas kan mager. Maka orang sekarang malas. Kalau kita lagi males ada pengajian, duduk aja di pojokan, datang duduk nyender. Ya, kalau lagi malas semangatnya, lagi malas ya, malas banget aja. Atau gue lagi sebel banget masih itu telinga aja. Udah ibu datang aja, dandan rapi datang, mojok, nyender. Iya, itu dapat itu. Ya. Dapat kemuliaan, dosanya diampun. Udah datang aja gimana? Ya ada air minum, ada makanan caplok, nggak ada itu kan nyender, pulas dah. Iya, nggak ada yang bangunin kan, lagi bete, lagi mager. Ya, jadi pentingnya masalah itu begitu. Nah ini dosa-dosa besar kudu tahu kita. Dosa-dosa besar kudu tahu. Ya, walaupun ini berat, ngajarinnya juga berat. Kita masuk ke dosa besar yang ketiga setelah kemarin itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Yang kedua kemarin itu adalah membunuh manusia dengan sengaja, aqatlun nafs. Yang ketiga adalah as-sihir. Sihir. Ada yang gitu. Ya. Buat sihir lu jadi kodok. Itu dia udah ada perjanjian dulu. Ya. Bahwa bagaimana kedudukan sihir ini, ya, sihir. Jadi sihir itu adalah dulu di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Sulaiman itu rajanya zamannya sihir. Ya, tapi Nabi Musa dan juga Nabi Sulaiman itu mukjizat, bukan sihir. Nanti kita bandingkan dengan syariat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka orang-orang Yahudi, mereka pakai jampe-jampean, bekerja sama dengan setan, dengan jin, dia berkongsi gitu, ya, berkongsi dengan setan, dengan jin. Dan mereka ada perjanjian, mereka ada ritual. Sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Ya. Nah ini kita harus peka dengan perkara ini. Karena larinya nanti itu kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak jauh-jauh dari syirik. Umpamanya kita pakai batu. Ya. Lu pengen hidup tenang, nih, gua kasih batu cincin. Setiap malam Jumat Kliwon lu matiin, ambil kembangnya ini, lu mandiinnya jam sekian. Ada mantra-mantranya, paling itu tenang. Itu beda dengan ketika ada satu nasihat ulama, kalau mau hidup tenang, ya, coba berwudu, jaga wudu, ya, terus banyak berzikir, banyak salawat. Ya, ini nanti ketahuan kita bedanya di mana nih? Ketika dengan sebuah perantara batu ini, ya, kan nggak mungkin tuh kita yakinnya sama Allah, pasti Allah kan? Karena batu ini yang dikasih umpamanya, karena itu benda. Maka boleh
Kemarin gua jalan rumahnya gelisah amat ya, batu gua ketinggalan. Batu gua ketinggalan, umpamanya meromati. Atau ibu bros, kalau ibu mau bros kali buat batu ya, bros. Ibu pakai bros, ntar brosnya nih laki pakai kain sutra, bu. Setiap malam pakai keluar, dia kembangnya, air kembangnya ini, jangan ditaruh di tempat gelap, matilah. Ya. Ada perjanjian, ya, persekutuan dengan setan ataupun jin. Sehingga yang tadi itu sihir itu jatuhnya kepada keyakinan dia pada satu benda. Ya. Sementara ketika ada seorang ulama yang menasihati dengan banyak berwudu, dengan banyak berzikir, dengan banyak berselawat, ya, dengan banyak berinfak, dia sandarkan kepada Allah. Jadi gak ada alatnya, wudu gak ada alatnya, artinya dia wudu, orang itu berinfak, dia berzikir, semuanya. Ketenangan jiwanya ada di situ Allah berikan, karena berharap kepada Allah. Akan tetapi ketika ada satu benda yang menjadi satu perantara, maka ini jampiannya, ya, terus persekutuannya ini adalah kepada syaitan. Akhirnya terjadilah kemusyrikan, nyimpang dia dari keyakinannya kepada Allah, keyakinannya kepada satu benda. Ini sihir. Lianna sihra la budda iyyakura. Karena orang yang berbuat sihir ini sudah dipastikan dia adalah golongan orang yang kafir. Ya, orang kafir. Dia sudah tidak meyakini keberadaan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 102 Allah tegaskan tuh tentang masalah sihir. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas-sihr. Ya, akan tetapi setan-setan itu sesungguhnya, ya, yang kafir, yang berbuat sihir, yu'allimuna an-nas-sihr, dan dia mengajarkan kepada manusia tentang sihir, tentang sihir. Wa ma li syayatini ma'lulun gharadun fi ta'limihi al-insan sihir illa liyusyrika bihi. Nah, tujuan daripada setan yang mal'un ini, yang dilaknat ini, ya maksudnya dia mengajarkan sihir kepada manusia itu tak lain tujuannya adalah asyirku billah, syirkullah, ya, supaya mempalingkan tuh keyakinan dia, apa-apa yang menjadi sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dia palingkan sama setan. Cuma ketutup kita dengan sebuah janji, sebuah harapan, ya, yang diberikan oleh setan. Entar kan menjadi kaya, entar kan jadi cantik, entar kan jadi terkenal, entar kan jadi gampang urusannya. Itu tertutup dengan perkara-perkara janji-janji setan itu, sehingga apa? Sehingga dia terbawa. Benar ternyata saya kaya, benar ternyata saya dianggapnya cantik, benar ternyata saya terkenal, benar ternyata laku dagangan saya. Udah, dia Allahnya dia jauhkan, tetapi dia pertahankan keyakinan itu kepada perbuatan sihir yang menjurus kepada kemusyrikan. Ini tujuan setan. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Bahkan kisah Harut dan Marut, pernah dengar ya? Kisah Harut dan Marut ini, beliau dua makhluk ini, para ulama berselisih pendapat bahwa Harut dan Marut ini adalah malaikat yang diturunkan ke bumi dengan disisipkan sifat hawa nafsu. Kan malaikat tak punya hawa nafsu. Nah, Harut dan Marut, beberapa ulama mengatakan bahwa itu adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran sihir kepada manusia. Untuk mengajarkan sihir
mengetahui bahwa mana sihir yang benar, mana sihir yang nggak benar. Tapi dia disisipi sama Allah itu hawa nafsu, seolah dia seperti manusia. Dan pendapat yang kedua adalah dia emang orang soleh. Orang soleh yang kesolehannya itu melebihi daripada malaikat. Dan akhirnya kedua makhluk ini, Harut dan Marut ini terjerumus dia. Terjerumus kepada beberapa kisah mengatakan dengan minum khamar gara-gara wanita, ya akhirnya dia memperkosa, membunuh, gara-gara dia minum khamar. Akhirnya dia disiksa dan terkenal itu di negara Babilonia. Ya, di negara Babilonia, Harut dan Marut ini terkenal. Nah ini kan butuh penafsiran. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Maka dia menjelaskan tuh kepada manusia bahwa kami ini adalah satu, yaqul innama nahnu, kami ini adalah ujian buat kalian. Fitnah buat kalian manusia. Fala takfur, maka kalian jangan ingkar Allah. Ini tujuan daripada Harut dan Marut, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi supaya nanti dijelaskan. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka itu diajarkan kepada manusia bahwa sihir itu bisa memecahkan antara pasangan suami istri. Bisa memporak-porandakan keutuhan keluarga antara suami dan istri. Itu banyak yang terjadi ya, perceraian gara-gara anak, gara-gara harta, gara-gara orang ketiga. Terjadi karena hawa nafsu. Karena Harut dan Marut ini diturunkan, disisipkan dia dengan hawa nafsu. Menjalankan sihir bisa seperti itu tuh namanya Harut dan Marut ingin mengetahui, mengajarkan kepada manusia hati-hati dengan sihir, bahwa kami ini adalah fitnah buat kalian, ujian buat kalian manusia. Itu kisah Harut dan Marut. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Bahwa yang namanya kehancuran suatu, apakah itu keluarga, apakah itu musibah, satu di antaranya itu tidak lain dan tidak bukan adalah atas izin Allah, bukan karena dia yakini adanya sebuah sihir. Itu semata-mata dia harus yakini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengajarkan tuh wa yata'allamuna ma yadurruhum wa ma yanfa'u, diajarkan apa ini manfaat yang akan membahayakan dan ini akan memberikan manfaat juga. Jadi Harut dan Marut ini salah satu contoh ya, kisah di mana ulama satu mengatakan bahwa dia adalah malaikat yang Allah sisipkan hawa nafsunya, dan gak mungkin malaikat itu berbuat yang namanya min khamar, berzina dan sebagainya, sehingga dia betul-betul orang-orang yang terjerumus ya, di dalam suatu lingkungan di mana di situ lingkungan ada sihir, dan dia termasuk akhirnya dia disiksa sesisa-sisanya dan terkenal di Babilonia, di negara Irak ya, sekarang itu negara Irak, dan kerajaan Babilonia itu prasastinya, sejarah-sejarahnya itu peninggalannya ada di negara Irak itu di ya, sekitar Sungai Efrat apa itu namanya di Baghdad. Jaraknya kurang lebih 150 kilo dari kota Baghdad. Itu ada, kalau kata ada ziarah-ziarah apa namanya itu, tur ziarah itu negara-negara itu ada bagian itu negara Irak ya. Fatara khalqan katsiran min ad-dalal yadkhuluna fi as-sihr wa yadhunnuna annahu haramun faqat. Jadi banyaknya orang meyakini
perbuatan sihir ini dia banyak yang tersesat, banyak yang bergelut dengan sihir. Dia hanya mengira sihir itu haram. Dia hanya mengira sihir itu haram. Bahkan sesungguhnya wa ma yashuruna annahu al-kufr fa yadkhuluna fi ta'limi siniyah. Bahwa sesungguhnya sihir itu adalah perbuatan yang lebih daripada hanya sekadar sifatnya haram. Dia larinya kepada kemusyrikan. Kalau haram kan orang cuma dapat dosa besar aja, dosa aja, ya, karena dia melakukan yang haram, dan itu bisa dia bertobat. Tapi lebih dari itu, dia telah berbuat kemusyrikan, dan kemusyrikan ini tidak ada. Iya, tidak ada imbalannya kecuali dia adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yashkurun, dan orang-orang yang bergelut di dalam sihir ini, ya, dia ada jampi-jampian, dia ada mantra-mantra, nanti akan dijelaskan. Dia gak berasa, tapi sesungguhnya itu ada kekufuran. Fayadkhuluna fi ta'alimi simiyah. Nah, simiyah ini artinya adalah salah satu bagian dari ilmu sihir. Ilmu sihir yang dapat mengubah wujud suatu benda. Namanya batu jadi kodok, atau umpamanya benda menjadi suatu benda berubah dengan mantra dia, dengan bacaan sihir dia. Jadi nama itu simia. Ada nama simia. Simia. Ya. Taklimi simia. Itu bagian ilmu, cabang ilmu dari sihir. Ya, jadi kalau kita mau merubah air ini jadi emas, bisa kita dengan itu simia. Kita berubah jadi kaleng tabung itu jadi logam mulia, bisa diambil. Ya, itu bagian dari itu. Padahal dia masuk dalam ranah itu, dia nggak sadar. Dan ranah itu adalah ranah kekufuran, bukan sekedar dosa besar. Itu ranah kekufuran. Hanya dia diiming-imingi dosa besar itu nggak apa-apa, taubat aja hilang. Karena dia merasa enak dengan punya ilmu itu, dia punya mengamalkan perbuatan sihir itu. Dia bisa ngapa-ngapain, dia bisa nembus tembok, dia bisa sihir surat berada di ruang mana saja, atau dia bisa merubah sesuatu benda. Kan enak itu. Pengen kita begitu. Cuma sihir itu. Kalau berubah. Tapi kebanyakan kalau di TV itu sulap itu ya kita dibohongi dengan trik. Kalau sulap itu trik, dia adalah sihir. Ya. Kalau sulap itu trik, dia sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ini ditutupin kain bisa hilang. Itu udah triknya. Gitu. Orang dipotong belah badan ini. Ternyata orangnya terbukuk menengkuk dia terus. Itu dipotong, kamu susah. Itu orang menengkuk gitu. Ternyata itu. Dulu kita terheran-heran. Sekarang udah pada dibuka-bukain rahasianya. David Copperfield itu dulu kita terkenal David Copperfield. Sihir ini. Ternyata kemarin udah dibuka. Begitu triknya. Mobil yang produknya gede itu sekejap langsung hilang. Betul orang. Ya, ini mah memang permainan. Ya, kecepatan tangan, kecepatan kekompakan daripada tim itu beda gitu. Wa 'allamahuma huwa yamahussus sihir fi aqli ar-rajuli an zawjatihi wa huwa sihr. Jadi yang sesungguhnya sihir murni itu adalah itu bukan sihir murni, sihir yang asli itu juga di dalam bagaimana dia memisahkan seseorang dari pasangan hidupnya. Sihir itu kebanyakan kita kalau di Kalimantan itu masih pakai. Bahkan kan begitu katanya. Ada orang yang tugas kerja di Kalimantan, di kampung Dayak, itu pulang-pulang
nggak bisa pulang tuh, bisa dapat jodoh di sono gitu. Yang di sini diabaikan. Maka ibu kalau punya laki jangan jauh-jauh. Gitu. Mesti kuat-kuat itu. Itu ada. Kalau ada wanita sana yang menginginkan itu, wanita sana punya sihir, punya kuat, punya jampe-jampean dia. Dan laki kita udah ngajinya kurang, ini baca Quran kurang, ngeliat yang begitu, melemai. Iya ya, nggak pulang gitu. Ya, gitu. Jadi itu ada permainan sihir-sihir pada zaman sekarang masih. Yaitu apa? Fi mahabbatir rajuli lil mar'ati wa ba'dahu malahu. Yaitu memberikan rasa cinta, rasa suka ya, terhadap seorang wanita ataupun seorang pria, itu sihir. Ya, itu sihir. Bahkan setan itu juga udah mempelajari Al-Quran. Setan itu sudah mempelajari Al-Quran duluan, ya, belajar Al-Quran sama kita. Ayat-ayat bagaimana orang yang memelet ada terusnya, ada peletan, ada ya, itu dari Al-Quran itu kan ada. Itu juga ini hati-hati. Ya. Wa asbahu dzalika bi kalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhalal. Adapun yang semisalnya ya, kalimat-kalimat yang bodoh, kalimat-kalimat yang berbuat orang menjadi bodoh itu kebanyakan itu adalah terjerumusnya kepada syirik, perbuatan syirik, dan juga dhalal, perbuatan yang sesat. Ini orang-orang yang sudah melakukan perbuatan sihir ini, dia sudah melekat, sudah merasa enak dan gak berasa kalau itu adalah sihir. Dia menganggapnya itu karamah. Karamah itu kepada orang-orang yang tertentu, wali-wali Allah itu karamah. Tapi model kita wali murid, wali santri jangan nggak punya karamah. Ada juga biskuit apa tuh? Ya, membuat ya, karamah itu karamah. Ya. Wa hadda sa'ir, apa hukumnya bagi orang pelaku sihir? Apa di dalam kitab ini? Al-qatl, dibunuh. Hukum daripada orang yang berbuat sihir itu adalah dibunuh. Li'annahu kafara billah aw mudari'atul kufr, bahwa sesungguhnya orang yang sihir itu adalah dia berbuat kekufuran kepada Allah. Aw mudari'ul kufr, atau penyebab orang menjadi kufur. Bahaya buat dirinya dia sendiri menjauh dari Allah, kafir kepada Allah, dan dia juga menjadi sebab orang kafir. Maka hukumnya para ulama sepakat itu adalah dibunuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sa'bal mubiqat, jauhilah kata Nabi, ya, 7 daripada penyebab dosa-dosa besar. Yang kemarin juga ada. Salah satunya fadzakara minha as-sihr. Satu di antaranya disebutkan adalah as-sihr. Al-mubiqatul muhlikat. Fal yattaqil 'abdu rabbahu la yadkhulu fima yakhsiru bihi dunya wal akhirah. Maka dia nanti akan menjadi penyebab tidak dari Tuhan, yaitu la yadkhulu fima yakhsiru bihi dunya wal akhirah. Dia tidak akan masuk kemana saja dan dia menjadi orang yang akan merugi di dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Wajah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadda sa'ir darbuhu bisayf. Nabi bersabda annahu qala, bahwa hadda sa'ir, hukum daripada orang yang berbuat sihir itu adalah darbuhu bisayf, apa, dipenggal dengan selebatan pedang, dibunuh. Benar-benar ini. Jadi orang berbuat sihir itu lebih daripada pencuri, itu jahat, ya, karena dia sangat membahayakan buat dirinya dan juga buat orang lain. Gara-gara dia yang diajarin jadi kufur, ya, yang gara-gara dia penyebab satunya jadi berantakan.
Wa sahihu annahu min qawli Jundub, hadis ini sahih karena diriwayatkan namanya Al-Jundub. Wa an Bajalah ibni Abdah annahu qala atana kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mautih bisanatin anna qatulu kulla sahirin wa sahirah. Ya, Sayyidina Umar ya, itu menuliskan surat memberikan maklumat ya bahwa untuk membunuh setiap penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Sayyidina Umar lebih tinggi lagi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salasatun la yadkhulul jannah. Ada tiga yang tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudhimu khamrin, pencandu, mudmin khamar, pecandu khamr, minuman keras. Ini kalau ada orang pecandu, udah dia agak akan masuk surga. Wa qati'ur rahim, mutusin tali persaudaraan, silaturahmi, qati'ur rahim. Jelas ini. Jangan sampai kita kalau memang ada masih kita memutuskan persaudaraan, buru-buru dah sambungin. Mau resikonya apa kek, malu kek, turun gengsi kek, udah bereskan di dunia, jangan sampai terbawa kepada alam. Kalau di alam akhirat kita udah susah, nggak bisa minta maaf, karena udah nggak ada saling mengenal. Apalagi di padang mahsyar, udah sendiri-sendiri. Minta maaf juga kita gak kesempat ya, maka nggak ada, bukan momennya. Maka bereskan semuanya di dunia. Musaddiqan bis-sihr, dan dia meyakini atau membenarkan terhadap sihir. Ini ya, banyak itu yang ada dari boneka, dari gitu. Rawi Imam Ahmad fi Musnadih wa an Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an qala, dari Ibnu Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ruqa wa tamaim wa tawallatun syirkun. Ini kata Nabi gitu. Ar-ruqa, apa ruqa? Ruqa mana buat jualannya. Ar-ruqa itu jampi-jampi. Anak kita kan gitu kan jampi-jampi. Tuh. Buat tamaim, tamimah itu adalah jimat. Kayak jimat. Orang ada lagi punya jimat, keris dan sebagainya. Ya, jimat. Tualah itu pelet, bukan pelet umpan lele, bukan. Pelet apa sih yang dibungkus itu, tapi taruh di depan rumahnya atau di mana itu pelet itu. Kemarin gua pelet itu ditaruh di pangkanya, ngeletin, ngeletnya lah ya. Di pelet ini ada bu, ini bener ini. Jadi namanya jampi-jampi jimat pelet itu benar. Karena apa? Nyambungnya kepada jin dan disampaikan benar. Dia baca jampi-jampi yang diajarin sama jin sama setan, ya benar jampi-jampi. Yang lu baca itu anak kadal, anak bogor, anak kedua orang yang boleh emang ajaran begitu nyampe sampai nama setan yang dikirim. Bukan ide yang angkuh, bukan. Dibantu sama setan dan jin. Saya pengen keluarga itu hancur, saya pengen mengambil jabatannya, semua ada. Dan ini dibenarkan dalam kehidupan alam dunia ini, ada nyata terjadi, dan ini harus kita betul-betul waspada. Jadi itulah, maka tidak bagi kita orang-orang yang beriman, orang Islam yang beriman, tidak boleh terpengaruhi oleh perkara-perkara sihir. Kalau ada jampi-jampian, kalau ada
jimat-jimatan, pelet-peletan yang itu bukan, kalau kita kan udah berasa ya, orang sering ngaji, wah ini bukan nih, gitu, ini bukan. Kalau ada garis kepahaman kita tentang itu, maka kita. Nah, ibu ada pelet, makin dulu bekas pelet bapaknya ada kali, buang enggak? Kalau pelet bapaknya masih ada nggak bu? Bapaknya masih melekat aja karena masih ada pelet. Nanti ibu tanyain, Pak, pakai pelet nggak? Katanya saya pelet nih. Ya. Maka sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ajaran ulama terhampar luas, banyak nasihat-nasihat agama yang harus kita pelajari, yang kita adopsi, yang kita amalkan untuk kelangsungan kita hidup. Kalau udah namanya menjatuhkan orang lain, itu bukan ajaran Islam. Ingin merebut suami orang lain, istri orang, itu bukan ajaran Islam. Ingin menjatuhkan jabatannya, kedudukannya, ingin merugikan, itu bukan ajaran Islam. Dari situ sudah kita bisa potong, gitu. Sudah kita bisa pahami dari keilmuan kita karena kita sering mudah. Oh, jangan dibuka. Karena itu bukan daripada ajaran Islam. Karena takutnya kita akan perbuatan syirik kepada Allah. Itulah sekilas tentang masalah sihir yang juga termasuk daripada dosa besar dan perkaranya lebih menjurus kepada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan memberikan kita kekuatan iman Islam dan dihindarkan kita dari perkara-perkara sihir ini yang ada di dunia. Siri asrarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihamdil Fatihah siratal ladzina Fatihah. Ya karim ya kasifan wa ya amin wa yarham ya qadiran li fawaidina nastajib du'ana nasma'an wa nashfi rabbana wa zid lana fi ilmana wa bi'lana wa maikati al-qadi wa al-jawdi wa al-wadud amin amin wa bila wa rahmatika wa sallallahu alaihi wa sallam nas ya baraka kalima min jahi nabiyyika rasulika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Allahu akbar bi ibadihi al-zikru yasha wa huwa al-aziz Allah subhanahu wa ta'ala wa akhir da'wana wa da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum.